Selamat datang ke perjalanan waktu yang pelan, sunyi, dan penuh kisah dari masa lampau. Di sini, tak ada alarm, tak ada kejaran waktu, hanya sejarah yang bergulir perlahan, seperti suara langkah di jalan berbatu. Malam ini, kita akan menyusuri dunia yang jauh. Dunia tentara di bawah komando seorang pria mungil dengan ambisi besar. Namanya adalah Napoleon Bonaparte. Namun, ini bukan tentang kejayaan. Ini tentang lumpur, sepatu basah, dan kantong roti yang tak pernah cukup. Tentang berjalan ribuan kilometer hanya untuk tidur di salju. Dan bagaimana jika di balik semua strategi perang, ada manusia biasa yang hanya ingin pulang. Mari duduk tenang, tarik napas, dan bayangkan, kamu sedang menunggu aba-aba dalam kabut pagi yang dingin. Dengan seragam usang dan perut kosong, disinilah kita mulai. Bayangkan kamu adalah seorang tentara infanteri biasa di masa kejayaan Napoleon. Seragamu bukanlah baju gagah seperti di lukisan, melainkan mantel usang, terlalu sempit di bahu, terlalu tipis untuk musim dingin. Sepatumu sudah berlubang sejak musim lalu. Kaos kaki mungkin sudah tak lagi sepasang. Kamu berjalan, tidak sehari, tidak seminggu, tapi berbulan-bulan. Dari Prancis ke Austria, kadang ke Rusia, tanpa kereta, tanpa kendaraan, hanya 2 kaki dan sebuah beban di punggung. Beratnya sekitar 30 kg. Bayangkan membawa kasur gulung, senapan, bayonet, amunisi, peralatan masak, dan roti keras. Sambil terus melangkah, di pagi hari, kamu bangun di tanah. Embun sudah membasahi selimutmu. Kamu menggeliat perlahan, suara trompet terdengar jauh. Itu pertanda waktu berbaris. Sarapan, jika kamu beruntung, kamu mendapatkan sebuah roti basi dan air dingin. Jika tidak, hanya asap dari api unggun semalam. Lalu kamu berjalan sepanjang hari, melewati desa-desa asing, medan yang berlumpur, ladang-ladang salju, atau jalan yang berbatu. Suaramu hilang dalam barisan ratusan, kadang ribuan, tapi tak ada yang bicara banyak. Energi terlalu berharga untuk disimpan, bukan untuk dibagi. Saat hujan turun, tak ada mantel tambahan. Kamu basah dan tetap berjalan. Jika salju turun, kamu menggigil, tapi tak ada api unggun. Hanya harapan bahwa camp malam nanti lebih baik. Sore hari, kamu berhenti. Mungkin, jika komandan mengizinkan, tidur di mana? Di tanah, di bawah tenda darurat, atau hanya selimut wol yang sudah robek. Makan malammu, bubur gandum, jika tersedia, dimasak cepat di atas api kecil. Kadang rasa asapnya lebih terasa daripada rasa makanannya. Lalu malam datang, dingin menyusup pelan. Sendi terasa nyeri, tapi kamu tetap memeluk senapanmu. Karena kamu tahu, bisa saja musuh menyerang sebelum fajar. Hari berikutnya, sama. Dan esoknya lagi, masih sama. Bahkan saat tidak ada perang, ada peperangan kecil dalam dirimu. Melawan lelah, lapar, dan keputusasaan. Di antara ribuan langkahmu, tak ada tepuk tangan, tak ada lagu kepahlawanan. Hanya suara sepatu menghantam tanah, dan doamu yang pelan. Semoga kamu cukup beruntung untuk tetap hidup, dan cukup kuat untuk tidak menyerah. Dan begitulah ritme hidup seorang tentara biasa di zaman Napoleon. Sekarang, mari kita alihkan pandangan dari barisan para prajurit biasa menuju satu sosok kecil bertubuh tegap, berdiri dengan tangan diselipkan ke dalam mantel. Ia tak berjalan ribuan kilometer seperti tentaranya, tapi jejaknya membentang jauh di seluruh Eropa. Namanya Napoleon Bonaparte. Bayangkan, ia dilahirkan bukan di Paris, bukan pula di Versailles, tapi di pulau kecil bernama Korsik. Laut di sekelilingnya biru gelap dan penuh angin. Sebagai anak dari bangsawan minor, Napoleon tumbuh di antara ambisi dan keterbatasan. Tubuhnya kecil, tidak terlalu tampan, tapi pikirannya tajam. Diam-diam ia membaca buku strategi perang, buku tentang Alexander Agung, tentang Julius Caesar. Ia tidak bermimpi jadi orang biasa. Saat revolusi Prancis mengguncang segalanya, Napoleon muncul sebagai pemuda berani. Di Toulon, ia menembakkan meriam dengan presisi. Di Italia, ia membuat lawan terpesona sekaligus ketakutan. Dalam waktu singkat, ia menjadi jenderal. Tapi itu baru awal. Ia lalu mengubah Prancis, bukan hanya sebagai jenderal, tapi sebagai pemimpin mutlak. Diangkat jadi konsul. Kemudian, jadi kaisar. Ia memakai mahkota sendiri di kepalanya. Tidak menunggu paus. Karena ia tahu, kekuasaan bukan diwariskan. Kekuasaan diambil. Ia mengubah hukum, membangun sistem pendidikan, mencetak kode sipil yang bahkan masih digunakan hingga kini. Tapi di balik semua itu, ia juga menyeret jutaan orang ke medan perang, menyerang Austria, Spanyol, Rusia, hingga Eropa menjadi papan catur besar.
dan tiap pion adalah manusia. Ia menang, lalu kalah, lalu menang lagi. Namun, musim dingin Rusia mengubah segalanya. Tentara yang dulunya berjumlah ratusan ribu, kembali hanya segelintir. Jalan pulangnya sepi dan penuh salju dari Kaisar. Ia jatuh menjadi orang buangan, dikirim ke Pulau Elba. Tapi Napoleon tidak bisa diam. Ia kembali dengan satu kapal dan segelintir pendukung. Dan rakyat Prancis menyambutnya lagi karena pesonanya bukan soal ukuran tubuh, tapi kekuatan tekad. Namun takdir memanggil satu kali lagi. Di Waterloo, pada tahun 1815, segalanya berakhir. Kekalahan, perang terakhir, Kekaisaran Run, dan Napoleon diasingkan jauh lebih jauh ke Pulau Saint Helena di tengah Samudra Atlantik. Tak ada jalan pulang. Ia meninggal di sana, sendiri, di sebuah rumah kecil dengan cat yang mengelupas dan suara ombak yang tak pernah berhenti. Sejarah mengingatnya sebagai jenius, sebagai tiran, sebagai penakluk. Tapi di antara semua itu, mungkin Napoleon hanyalah pria yang tak pernah bisa berhenti berjalan maju, hingga dunia tak bisa lagi mengikutinya. Dan begitulah, suara langkah seorang kaisar pun akhirnya menghilang. Bayangkan, pagi yang sunyi di ladang luas di Belgia, di tahun ke-1815. Rumput masih basah oleh embun. Langit menjadi kelabu. Awan menggantung berat seperti napas yang ditahan. Di sini, yang dulu hanya lahan biasa, dunia akan berubah. Tempat ini disebut Waterloo. Kini, ladang itu tenang, tapi tanahnya menyimpan sesuatu. Cerita yang tak selesai, langkah-langkah yang hilang, suara teriakan yang telah lama dibungkam oleh waktu. Pertempuran Waterloo bukan hanya tentang pasukan dan strategi. Ia menyimpan teka-teki. Kenapa Napoleon bisa kalah? Bagaimana cuaca pagi hari mempengaruhi nasib sebuah kekaisaran? Mengapa bala bantuan yang dijanjikan tak pernah datang tepat waktu? Beberapa sejarawan menyebut lumpur sebagai penyebabnya. Hujan deras malam sebelumnya membuat meriam sulit digeser. Tentara harus berjalan dalam becek, melambatkan barisan. Dalam perang, waktu adalah segalanya. Ada pula yang menyebut pengkhianatan. Ketika salah satu jenderalnya, yang bernama Marshal Grouchy, tidak kunjung muncul di sisi Napoleon, entah karena salah arah atau karena tak ingin benar-benar menang. Dan di tengah semuanya, ada cerita kecil, sebuah perbukitan kecil bernama Hougoumont. Dulu adalah rumah petani, tapi di hari itu jadi benteng penting. Tentara Inggris bertahan mati-matian di sana. Napoleon menyerang berkali-kali, tapi tak berhasil menembusnya. Banyak yang menyebut pertempuran di Hougoumont lah yang menentukan segalanya. Lalu ada juga misteri yang lebih dalam. Beberapa tubuh prajurit hilang, tidak pernah ditemukan. Ada teori bahwa tulang mereka diambil untuk dijual sebagai pupuk pada abad ke-19. Digiling, dikemasi, dan tersebar di ladang-ladang Eropa. Ada pula yang percaya Waterloo telah dihantui. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara langkah, bisikan, bahkan suara perintah dalam bahasa Prancis. Meskipun ladang itu kosong, museum dibangun, monumen ditegakkan, tapi tanah Waterloo tetap menyimpan bisu. Ia tak menjawab pertanyaan, hanya memberi bisikan samar. Setiap kali angin bertiup melewati rerumputan, mungkin di suatu tempat di sana, suara-suara dari tahun 1815 masih berjalan pelan. Tak untuk menakuti, hanya untuk tidak dilupakan. Dan dalam keheningan malam ini, mungkin kamu bisa mendengarnya juga. Bayangkan, Anda berjalan menyusuri lorong-lorong marmer yang sepi. Gorden tipis berayun perlahan ditiup angin dari jendela terbuka. Wewangian mawar dan kayu manis masih menggantung samar di udara. Inilah rumah seorang bangsawan Prancis. Bukan sebelum revolusi, tapi sesudahnya. Segalanya telah berubah. Dulu, mereka berdansa di balairung istana. Kini, mereka berbicara dengan suara pelan di salon kecil, membahas siapa yang masih selamat dan siapa yang tidak pernah kembali dari Place de la Révolution. Para bangsawan Prancis pasca revolusi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang runtuh. Gelar masih dimiliki, tapi tak lagi dihormati. Harta banyak yang hilang, tanah banyak disita, namun mereka tetap berusaha mempertahankan anggun. Dengan pakaian yang mewah, dengan pesta makan malam kecil, dan dengan secangkir teh porselen yang diseruput perlahan. Mereka hidup dalam dunia yang diam-diam panik. Ada rasa nostalgia yang pekat. Beberapa bangsawan muda bahkan berusaha meniru gaya lama, memakai wig putih, memakai parfum berat, dan mendandani diri seperti masa kejayaan Versailles. Bukan karena model, tapi sebagai bentuk pelarian. Namun tidak semua tenggelam dalam masa lalu. Ada yang mencoba beradaptasi. Mereka mulai membaca surat kabar revolusioner. Ada yang membuka sekolah, ada yang jadi pedagang seni. Tapi tetap, saat malam tiba,
Mereka menyalakan lilin, menatap lukisan leluhur di dinding, dan bertanya dalam hati, apakah dunia akan kembali seperti dulu? Bangsawan perempuan menulis surat panjang dengan tulisan tangan indah, membahas rumor pernikahan, politik, dan kado ulang tahun. Pria-pria muda berdiskusi tentang perubahan konstitusi dan diam-diam merindukan jamuan makan 12 hidangan di kastel nenek moyang mereka. Dalam satu pesta di tahun 1820-an, seorang bangsawan tua menatap piano yang dimainkan oleh keponakannya. Ia berbisik, "Dulu kita memainkan lagu-lagu untuk raja. Sekarang kita hanya berharap lagu ini tak memanggil kenangan yang terlalu berat." Dan memang hidup mereka setelah revolusi bukan tentang kekuasaan lagi, tapi tentang bertahan. Dengan keanggunan, mereka adalah simbol dari sebuah masa yang mencoba bertahan di dunia yang tak lagi percaya pada mimpi lama. Dan di balik tirai bordir dan karpet lembut, hidup para bangsawan Perancis pasca revolusi pun mengalir. Tenang, waspada, dan perlahan hilang ditelan waktu. Dan kini, kita telah berjalan perlahan melintasi 4 wajah dari zaman Napoleon. Dari bunyi denting palu di bengkel senjata, dan suara napas berat di bawah tenda lusuh tentara, ke ambisi besar seorang pria bernama Bonaparte yang menulis sejarah dengan pedang dan pena. Kita menelusuri ladang Waterloo yang basah dan penuh kenangan, di mana takdir sebuah kekaisaran berubah, lalu mengintip ke dalam dunia para bangsawan yang tetap menyimpan Kilau Sutra, meski langit mereka telah runtuh. Sejarah memang penuh suara, tapi malam ini, biarlah semuanya menjadi bisikan. Bayangkan medan perang yang kini ditumbuhi bunga. Bayangkan benteng tua yang kini jadi reruntuhan yang tenang. Bayangkan surat-surat lama yang tak pernah dikirim, tapi tetap disimpan dengan hati-hati di laci kayu tua. Di balik perang, kekuasaan, dan perubahan besar, ada manusia yang lelah, yang berharap, yang hanya ingin tidur nyenyak di malam hari. Sama seperti kamu sekarang. Jadi, tarik napas perlahan dan biarkan semuanya memudar. Kisah ini telah selesai. Biarkan dunia yang bising dari masa lalu berubah menjadi sunyi yang menenangkan. Karena tak semua sejarah harus diingat dengan suara keras. Beberapa cukup dikenang dalam diam. Selamat malam dan tidurlah dengan tenang.